mengenali semua karyawan dia, kayak mana sifat-sifatnya biar perusahaan itu naik. Cewek sih ya nggak ada yang tahan buat jadi provider untuk jangka waktu yang lama. Sebenarnya itu kebahagiaan itu mudah, nggak sulit. Itu cuma ego kita sendiri yang nggak bisa kita lawan. Gengsi. Kalau dari versi Indo ya kan, high value woman itu ya woman carrier. Mereka secara otomatis nyari cowok yang punya quality high value man. Karena apa? Mereka berpikir ya si high value woman punya kualitas seperti ini, ya kan? Otomatis mereka nyarinya high value man yang lebih lebih punya capability mengatasi dia, lebih superior dari Si cewek itu. Makanya dia hanya mau nurut, hanya mau support sama cowok high value man doang. Kayak gitu loh. Itu dalam persepsi high value woman Indonesia. Kebanyakan konten-konten high value woman Indonesia kayak gitu. Siapa base siapa opinion itu, pemikiran itu dari siapa? Enggak, itu berdasarkan dari mana? Kesimpulanku. Kesimpulan bang doang. Iya, kesimpulan gue emang. Ya gini nih bang. Karena aku nggak hafal nama-namanya. Gini, Bang. Channel ini namanya siapa? Aku nggak hafal karena ada beberapa yang aku ikutin. Kalau bang mau tahu, Dan itu punya banyak kesamaan kayak gitu. Mereka berpikir high value woman versi Indonesia tuh kayak gitu, mungkin. Kalau buat cewek yang nggak berkarir sama berkarir itu juga beda, sama sih. Dia lebih cari cowok yang lebih berkarir dari dia. iya kalau tahu. Di zaman kita yang sekarang ya. Dari dulu wajar emang wanita tuh emang nyari yang superior. Apalagi yang sekarang kebutuhan wanita itu makin banyak. Apalagi cowok yang berkarir itu dia butuhnya cewek cantik, ya kan? Tapi aku yang membantah sama bang ini yang nggak suci lagi. Salah. Orang yang berkarir itu jarang yang suci atau enggaknya. Dia yang penting good looking, bodinya oke, dibawa kemana-mana, ya kan? Dari Gitu. base opinion dari siapa? Kakak nyimpulin itu dari diri kehidupan di zaman sekarang. Tapi kita bahas soal masalah kita dari data-data orang-orang yang merasa dia ada cowok-cowok sukses dan dia berpikir ya high value woman itu kayak gini. Jadi ya aku simpulin ya emang dari orang-orang yang dia merasa dia high value man dan dia jelasin high value woman yang dia inginkan itu adalah cewek yang bernilai tinggi bagi dia. Itu ya cewek-cewek yang muda, yang nurut, perawan, cakep. Ya perawan tuh mesti karena nggak dari luar pun aku dengerin beberapa channel-channel orang-orang sukses dari luar negeri yang bikin podcast tuh aku dengerin. Dan dia jelasin kalau high value woman itu ya kayak gini, cakep, muda, perawan, nurut, ya itu adalah empat penting dari high value woman. Iya. Oke. Tapi Bang, tergantung sih sama yang tapi kalau di negara kita tuh high value woman tuh lebih ke banding karir. Kenapa kita nggak bikin generalisasi versi kita sendiri sesuai dengan negara kita sendiri? Kenapa kita harus sama dengan negara lain yang kondisinya beda sama kita? Kenapa kita nggak bikin standar sendiri? Kenapa kita nggak lebih visioner? Itu aja kalau aku sih. Kalau bang itu ya. Kalau abang nengok di negara lain kan, negara lain itu jarang wanita karir. Wah justru mereka banyak wanita karir kak. Mereka Iya, tapi lebih dominan itu kayak cowok karir. ya cewek sekarang itu udah Makanya si cewek itu cari yang cowok berkarir. Kenapa? Kalau dia dapat cowok yang berkarir, intinya dia nggak kerja lagi di rumah aja. Makanya kalau di luar, cowok-cowok luar itu nyari yang bisa diatur. Kenapa? Dia udah berkarir bang. Dia udah ini itu udah sukses, ini itu dia udah ada. Jadi kebutuhan sehari-hari si cewek ini dia bisa. Jadi siapa sih yang nggak mau nurut bang kalau kita dikasih kehidupan mewah? iya paham. Ya. Paham poin kak. Ya. Ya. Kalian simpulkan dari aku ya, sekalian dua. Kenapa kita nggak ini aja bang? Kita nggak mengakui woman career jadi high value woman juga gitu. Kita punya kewenangan lah. Intinya kan kalau kita emang visioner, kita punya hak. Kita buat generasi baru, kita yang mimpin gitu loh. Kita yang buat ya udah di negara lain kayak gitu. Di negara sendiri ya udah kita independen berdiri sendiri. Kita bikin generalisasi sendiri.
Kenapa nggak kayak gitu aja bang? Kenapa Gini, kita nggak kalau kita yang kita terima? kita yang buat standarnya sendiri, justru kita nggak cocok bang. Kenapa? Nggak kompatibel karena gimana ya? Karena kita bukan cowok yang superior. Ketika orang yang merasa dia yang udah hebat, dia punya jiwa pemimpin, dia ada superior lah. Dia lebih punya kemampuan untuk bikin aturan dan regulasi-regulasi kayak gitu. Karena dengan gitu dia orang buat jadi pemimpin karena dia juga udah melewati banyak hal, otomatis pengalamannya juga udah banyak. Sementara kita nggak bisa karena kita orang bawah, pengalaman kita juga dikit, kita nggak punya banyak ilmu. Sementara dia yang udah di atas, tentu kita bisa lebih percaya sama orang yang udah berilmu, orang yang memang udah di atas gitu. Yang kita tuh harusnya nurut sama dia, bukan dia yang nurut sama kita. Kita yang mestinya belajar sama dia, bukan kita yang kita yang ngajarin dia gitu. Harusnya lu gini, yang kita nggak bisa ngomong gitu ya. Kita mestinya yang dengerin dia. Jadi kayak menurut aku kalau kita mau sukses ya kita dengerin orang sukses. Kita nggak bisa ngomong sukses tuh harusnya gini-gini. Kita nggak bisa. Kalau emang kita tahu cara gimana sukses, ya mestinya kita lebih sukses dari dia, bukannya dia yang lebih sukses dari kita. Poin gitu. Dia high woman tuh datangnya dari karir si cewek. Ya gitu. Sebenarnya dia cewek yang kompeten lah istilahnya ya. Nah itu adalah high woman menurut orang itu ya. Abang tuh. Menurutku sih enggak sih. Cewek yang merasa dirinya kompeten, ya orang yang merasa dirinya pintar memang dia susah bakal diatur. Contohnya ya orang-orang yang udah dewasa, orang-orang udah tua itu mereka ngeyel kan, karena memang merasa udah pintar, aku udah ispin garam. Mereka sulit untuk dinasihatin, sulit untuk dirubah karena merasa udah hebat, udah tahu semuanya lah. Kalau anak-anak itu justru lebih cepat buat nangkapnya karena mereka merasa bodoh, mereka perlu mendengarkan, mereka perlu belajar dari orang lain. Itu makanya kenapa kita lebih gampang ngajarin anak kecil daripada orang yang udah dewasa. Karena pemikirannya dia udah tahu semuanya, itu yang justru membuat dia bego dan stuck di situ aja. Karena ketika orang merasa dirinya hebat ya dia nggak perlu belajar. Tapi ketika orang merasa dirinya masih bego-bego ya dia bakal terus belajar dan berkembang. Ya begitulah kalau cewek berkarir bang. Kalau dia masih kurang dalam buat berbisnis, dia pasti dia cari ilmu lagi. Apalagi dia ada pasangan bang. Si cewek ini sebenarnya bukan membuat si cowok ini turun harga dirinya, tapi dia butuh arahan dari si cowoknya, butuh butuh bimbingan, dukungan itu. Tugas dari pemimpin. Iya, makanya sebenarnya cewek berkarir itu bukan kita menyalahkannya. Kalau dia dapat nggak cowok berkarir, dia sebenarnya kalau dia merasa pemimpin buat si cewek ini, dia harus pintar juga bang. Pintar dalam pembahasan, dia bisa ceweknya diatur walaupun ceweknya itu berkarir gitu. Aku ya. Iya benar. Ya tapi harusnya gitu, tapi masalahnya adalah kenyataan di lapangan tidak. Karena cewek berkarir memang tidak lebih banyak, itu nggak bisa diatur. Dan ya ada data kenapa perceraian itu diajukan oleh wanita karir itu karena ada sebabnya. Karena dia merasa dia lebih dominan, dia lebih bisa memimpin, dan ketika disampaikan nasihat-nasihat oleh laki-laki dia nggak dengerin. Kenapa laki-laki itu kadang bertengkar? Nggak cuma aku, pengalaman dari rumah tangga mamaku sendiri dan bapakku, dan juga beberapa cewek yang aku kenal, dari pengalamanku dan pengalaman mereka itu hampir sama lah. Ketika mamanya itu suka ngedebat bapaknya, suka ngelawan, saat itu bapaknya dia pergi aja, dia pergi tapi bisa nggak balik lagi, bisa balik tak kapan gitu. Tapi ketika dia punya pasangan yang lebih diam, lebih nurut, lebih mau diatur, si suami itu bakal lebih betah. Iya itu bakal lebih betah. Aku punya pengalaman sendiri, maksudnya punya pengalaman dari bapakku sendiri, karena bapakku tuh punya 2 istri, dan istri yang pertama tuh nurut dan istri kedua enggak, dan ya anak-anaknya bakal lebih ngikut sama mamanya juga, karena mamanya ini kan mau diatur, dan bapaknya senang buat sama si istri pertama, dan dia tetap di situ karena memang dia merasa dihormatin. Karena
Lagi-lagi itu sebenarnya nggak butuh dicintai. Yang lebih pertama itu dia dihormati. Ya, respect. Respect. Rasa cinta yang sebenarnya itu respect. Iya, makanya aku bilang ya bukan mencintai. Konsep apa sih mencintai? Aku bilang tadi kan. Kalau lagi punya konsep itu ya respect sama ya itulah. Ya sih, kalau dalam keluarga itu bang, memang harusnya gitu. Dalam apapun, sekecil apapun nanti kesalahan si cowok, sebenarnya kita harus mengikutinya. Kenapa? Kalau kita nanti si cewek ini melawan, memangnya si cewek ini memang kalah. Karena kenapa? Dalam keluarga itu si cowok yang pemimpin. Ya, iya. Dalam keluarga itu sama bisnis itu berbeda jauh bang. Makanya tadi kita nggak dapat titik temunya itu karena kita penyambungannya itu di keluarga sama bisnis. Makanya itu nggak ada titik temunya. Ya aku juga debat yang itu aku nggak masuk sih karena itu juga dia ngalamin orang-orang wanita karir itu dia nggak bisa aku bos di perusahaan gitu terus dia bakal jadi cewek penurut itu nggak bisa. Itu terjadi karena ketika semuanya masih baik-baik saja, ketika semuanya udah si laki-lakinya udah bikin masalah, si laki-lakinya udah nggak sesuai ekspektasi dia bakal keluar tuh sifat bosnya, sifat yang ngatur-ngatur dia, sifat yang bakal marah-marahin bawahnya, membangkangnya itu bakal keluar. Dan itu emang beneran. Oke. Ya, gini. Jadi versi abang wanita karir emang kebanyakan lebih susah diatur kan? Yap. Okay. Kakak ini aku nanya, termasuk wanita karir atau enggak? Atau punya? Kalau aku dalam prinsipku wanita karir. Wanita karir. Kenapa? Aku berdiskusi sama suami kan. Oke. Kalau dia dukung aku, pasti aku bisa berjaya. Kalau dia dukung aku, nggak ngadi-ngadi dia di luar sana, pasti aku menuruti apa kemauan dia di dalam berbisnis sama keluarga. Oke. Berbisnis sama keluarga itu sebenarnya berbeda jauh bang. Kalau si cewek ini pintar dalam keluarga sama berbisnis itu pasti keluarganya aman-aman aja. Kenapa? Kalau si cewek ini bos di perusahaan besar, dia nggak bisa jadi bos di keluarga. Tetap suaminya yang walaupun suaminya ini masih di bawah dia. Tapi kenyataannya makanya pemikiran si cewek itu harus bisa memperbedakan itu di dalam perusahaan sama keluarga. Oke, aku mau ambil sampel fakta dari kakak nih. Kakak kan wanita karir. Sama pasangan apakah memang suka membantah? Apa enggak? Apakah? Enggak juga. Kenapa gini? Kalau aku orangnya simpel aja. Kami pernah berdebat sama bukan suami sih, masih pacaran pasangan. Kami pernah berdebat gini. Yang ku bilang itu nggak masuk sama dia. Aku lebih dominan itu diam. Kenapa? Karena aku tahu sifat cowok itu makin ditantang makin kesana. Makanya aku lebih baik diam. Dia pergi dan sendirinya dia balik lagi dia minta maaf. Sebenarnya buat cewek itu cowok minta maaf itu hal yang besar banget buat cewek. Iya, dia merasa wah aku diperlakukan dengan baik gitu. Makanya aku dalam berbisnis sama di rumah itu berbeda jauh. Aku bisa ngatur kayak resellerku gitu. Aku bisa ngatur orang itu melebihi dari aku di rumah. Aku di rumah ya jadi wanita di rumah gitu, penurut gitu. Beda dengan aku di luar gitu. Sebenarnya pemimpin itu harus bisa, kalau dalam perusahaan itu harus bisa mengenali semua karyawan dia, ke mana sifat-sifatnya biar perusahaan itu naik. Beda juga dengan di rumah. Suami itu harus tahu gimana kriteria istri dia, apa kebutuhannya, apa gimana kurangnya. Jadi kakak itu memang benar kan, setuju juga kan kalau cewek respect ke pasangan cowoknya itu dengan cara patuh, betul kan? Nah aku mau tanya nih bang, cowok respect ke pasangan ceweknya itu kayak gimana? Cowok respect ke pasangan ceweknya? Cowok respect ke pasangan ceweknya? Maksudnya gimana ya? Bagaimana bahasa cinta itu kan respect kan? Jadi cewek yang udah patuh sama suami, nurut suami, berarti kan dia menghormati suaminya. Nah bentuk suami menghormati istrinya itu kayak mana? Nah ini aku belum tahu, belum tahu. Ini ya. Menurut aku ya, pemikiran aku. Cowok yang respect sama istrinya itu ya cowok yang memang dia menafkahin istrinya dan juga ngasih solusi buat istrinya pastinya, dan juga memimpin dia, ngarahin kemana jalan yang bagus baik untuk dia dan masa depan keluarganya pastinya.
Dan ya itu adalah salah satu wujud respect cowok ke si cewek gitu. Ya, kayak aku setuju sih. Iya. Terus gini, aku masih ada pertanyaan. Ini belum nyambung ya. Aku belum connect karena belum masuk ke sini. Ini ada kayak kasus pengecualian lah contohnya. Ada si suami ini kondisi fisiknya nggak bagus. Dan dia nggak mampu nafkahi istrinya, kan? Nah mau nggak mau si cewek inilah yang harus jadi wanita karir gitu loh. Nah itu kayak gimana? Dia walaupun si cewek ini nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan, Ya. si cewek harus minta restu buat dia kerja di luar rumah. Kenapa dia? Kenapa? Karena selangkah dari rumah itu kita nggak dibolehkan keluar rumah kecuali diizinkan Ya. sang suami kan. Kalau diizinkan dia, pasti wanita ini menghargai suaminya walaupun dalam kekurangan apapun dia di rumah, nggak bisa kerja, nggak bisa nafkain, pasti dia menghargai. Kalau suami ini udah nggak bisa kerja, tapi bertolak belakang sama istrinya, pasti istrinya ini kabur. Itu cewek sih spesial banget sih, ada yang kayak mau kayak gitu. Mostly cewek kalau ngerasa cowoknya nggak berguna ya dia nggak mau. Karena cowok tuh ya cari cowok yang memang kompeten superior dari dia, cowok yang bisa memimpin dia, yang bisa ngelindungin dia, yang Ini bisa Bang, karena by nuntut dia. accident. Ini salah satu contoh ya, by accident. By accident contohnya gini. Ya cowoknya sejak awal nikah dia sehat-sehat, Ya. tapi karena accident mungkin dia kecelakaan, Yep. sakit, Yep. dia nggak mampu menafkahi lagi, otomatis mau nggak mau si istrinya itulah jadi tulang punggung. Ya. Itu loh maksud aku. Nah gitu. Nah, yang menafkahi. nah, Tapi emang ada cewek yang mau Banyak Ada. paling beberapa lama gitu kan? Enggak, gini loh bang. Si cowok ini dalam kekurangan apapun, pasti dia tahu cara membahagiakan istri dia bang. Kalau si cowok yang udah kekurangan ini peka sama istrinya. Tapi gini poin aku, ketika dia merasa dirinya kekurangan, dia bakal sulit bahagia. Dan kita sulit bahagia, kita bakal sulit juga membahagiakan orang lain. Efek dari ketika kita nggak bahagia itu adalah mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kita bakal ngasih efek-efek negatif ke orang lain. Orang yang nggak bahagia itu bakal sulit ngebahagiain orang lain. Itu emang ada ilmu psikologi humannya itu. Orang yang nggak bahagia sama dirinya, dia bakal ngasih efek negatif ke orang lain. Dan dia ya bakal sulit ngebahagiain orang lain. Karena untuk bahagia itu ya kita harus merasa diri kita ya superior, kita adalah orang yang percaya diri, kita bisa melakukan ini, mencapai hal-hal besar yang pada umumnya merasa kita ini adalah hebat, spesial gitu. Itu yang membuat kita bahagia gitu. Kalau kita merasa kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, kita merasa lemah, kita merasa hanya beban dari orang lain, ya bakal sulit buat kita sendiri aja bahagia, apalagi membahagiakan orang lain. Kita pasti udah mikir ya ini pasti kita bakal jadi beban doang sama orang lain. Dan ya mostly cewek sih ya nggak ada yang tahan buat jadi provider untuk jangka waktu yang lama. Mungkin beberapa bulan dia kuat untuk menjadi provider yang memberi nafkah gitu, tapi itu nggak bertahan lama. Makanya gini bang, harusnya wanita itu harus berkarir. Karena kita nggak tahu keadaan si cowok ini sampai mati dia meninggal sehat. Makanya si cowok ini harusnya peka dalam si ceweknya, mendukung dalam berkarir. Kenapa? Kalau si cowok ini udah nggak bisa ngapa-ngapain, si cewek bisa bantu. Tapi gini, ya aku setuju juga sih cewek yang mesti bisa punya income ya, ngasilin duit ya, dia bisa ngidupin dirinya sendiri, dia nggak ngebebanin orang lain ya. salah satunya Maksudnya contohnya tempat kerja lamaku bang. Nah jadi kawan kerja lamaku ini dia seniorku lah di atasku. Si istrinya ini senior akunting, si cowoknya ini karyawan rawat biasa. Mereka nikah. Aku lihat mereka bahagia ya. Meskipun kondisi ekonomi istrinya lebih kuat gitu, punya anak. Mereka membangun kekuatan finansialnya sendiri. Dari awalnya punya pick up, beli kebun, udah bisa beli mobil minimal Brio lah gitu. Kayak gitu bang. Tapi ya dan nggak ada, dia bukan tipe pembantah bang. Yang aku lihat dari itu salah satunya itu. Iya itu istri yang bagus, istri yang bagus. Ya itu pasti ada mungkin satu-satu, tapi majority, mostly ya cewek itu nggak bisa bang. Dia harus tuh ngelihat cowok tuh ya
lebih dari dia, dengan gitu dia bisa hormat sama tuh cowok. Justru kalau dia melihat rendah tuh cowok, dia bakal hilang respect. Ketika dia hilang respect, dia bakal hilang cinta, dia bakal masalah rendah tuh cowok nggak lihat aku gitu. Ya itu bakal bikin hancur relationship dan cowok juga nggak bakal betah. Iya sih, betul sih. Tapi kalau buat kebahagiaan seorang cewek, aku pribadi ya bang, nggak harus punya sesuatu loh. Bagus sih. Aku bahagia dihargai dia, aku di depan orang banyak, aku udah bahagia kali. Dia bisa menghargai aku, gimana ya? Kalau menghargai si cewek itu sebenarnya gini, dia bawa aku ke tempat kawan-kawan dia, aku number one-nya aku jangan dipegang dia, karena aku berharap dia menghargai aku. Kalau aku dipegang-pegang dia di depan orang banyak, berarti dia nggak menghargai aku. Di situ aku udah bahagia, nggak mengeluarkan sepersen pun duit gitu bang. Sebenarnya itu kebahagiaan itu mudah, nggak sulit. Itu cuma ego kita sendiri yang nggak bisa kita lawan, gengsi. Makanya disitulah banyak orang rumah yang banyak yang broken home, karena egonya itu nggak bisa dilawan. Tapi agaknya bagus sih. Jarang pemikiran cewek kayak gini. Mostly modern woman, pemikirannya kayak udah udah kayak feminis gitu. Dan aku udah lihat di Batam ini mostly kayak gitu. Feminis. Dan itu annoying. Aku kena beberapa cewek beneran aku nggak bisa gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu kan bang? Kayak di alun-alun lah. Berapa sih pengeluaran suami dia itu? Dia bawa anaknya itu buat keliling-keliling, lari-lari di alun-alun itu, udah bahagia loh bang. Aku nengoknya dari situ, makanya aku bisa ngomong sama semua orang. Kebahagiaan akak sederhana, tapi kebahagiaan wanita pada umumnya kayak gitu. Seandainya ini ada permasalahan kan bang, si cewek sama si cowok. Si ceweknya ini lebih banyak argumennya, lebih banyak membantahnya ini gitu, daripada si cowoknya. Jadi abang masih mau nggak buat si cewek ini gitu? Respect nggak dia? Respect nggak sama abang? Kamu nggak sih? Iya nggak kan? Sama aku mah dia. Sebagai wanita karir nih, ya kan? Karir apa sih aku penasaran yang digeluti saat ini? Karir yang dijalani saat ini? Kalau aku sendiri karir seperti di Baba Parfum. Oh, Baba Parfum. Boleh nih, kurang enggak? Oh, ini ya. Ini Baba Parfum ini ya. Mantap sekali. Aku dengar Baba Parfum ini prospeknya bagus sih. Kalau kita tengok di Batam ya, aku nggak tahu kalau di kota lain. Jadi dari sekian banyak parfum di Batam, banyak merek ya, banyak perusahaan parfum. Kalau lihat Baba Parfum ini kuat, daya jualnya tinggi, daya saingnya kuat. Area marketingnya bagus gitu. Kok bisa gitu ya kak ya? Kalau kita kan bang, kalau di Baba Parfum ini sebenarnya gimana ya? Tergantung kita mau niat sama kemauan kita yang tinggi. Gitu ya? Banyak kok yang kadang dia udah join, tapi dia nggak bisa, mental dia kurang. Kalau kita memang leader kita arahkan buat jualan ke lapangan, dia nggak mampu, pasti dia turun. Oke, langsung dibantu, disupport. Makanya kalau di Batam ini kan bang, kalau di luar sana saya kurang tahu juga, karena saya berbisnis di Baba Parfum ini di Batam. Kalau di Batam ini kita diarahkan kemana kita jualan, kemana kita berbisnisnya. Makanya kita di sini enaknya. Kalau kita jual reseller juga, ini ada garansi 100%. Oh, mantap ya. Bisa tukar aroma. Garansi 100%. Itu enaknya, Bang. Oh gitu ya. Aku lihat prospeknya tuh, brandingnya tuh bagus gitu loh. Dari sekian banyak parfum lah istilahnya ya. Banyak parfum, saingan banyak. Tapi Baba ini bagus prospeknya kalau di Batam ini. Karena beberapa kawan yang kenal juga bisnis Baba Parfum juga gitu kan. Karena kalau di Baba Parfum ini insya Allah kita bisa ke jenjang berikutnya kalau kita menjalankan bisnisnya Bang. Karena kalau kita menjalankan bisnisnya kita cari orang terus. Jadi ada yang bantu buat apa kita penjualan kita gitu. Dan yang bantu jualan kita cari orang terus. Jadi dia bisa menaik lagi. Oh, oke. Intinya itu seperti inilah semacam
networking yang bagus tuh. Jalur-jalur marketingnya terkonsep gitu kan. Iya. Terkonsep, makanya ya bisa besar gitu ya. Tersistem. Bagus lah ya. Waktu aku pemakaian Baba Parfum bang, aku menyerahkan diri sendiri buat join di sini. Aku ngetesnya gini, apa sih di Baba Parfum ini enaknya gitu. Aku dulu nggak pecinta parfum. Sejak di Baba Parfum aku pecinta parfum. Baru ya suka. Itu. Lain dari yang lain. Iya. Kalau kita konsisten aja sih, kalau dalam bisnis apapun, yang penting itu konsisten. Ya betul, konsisten. Kalau kita nggak konsisten, udah naik level A, ya mau ke level B, turun konsistennya itu pasti nggak naik. ya betul sih, setuju sih. Apapun produknya kan, apapun sistemnya. Konsistennya itu number one. Iya, utama kan. Iya, kalau di aku ya bang. Kalau mungkin di abang ini kurang tahu juga. Aku kurang tahu sih, tapi akak terkenal sih ini Baba nih. Aku juga sering jumpain tiga-tiga perempuan menjual parfum emang udah besar ini. Soalnya banyak salesnya juga yang udah jual ini nih. Kalau di Baba Parfum ini kan bang, kita pelajari itu bukan berbisnis langsung. Jadi Kita harus bisa closing di luar gitu, penjualan di lapangan. Kenapa kita harus penjualan di lapangan? Nanti kalau kita merekrut anak baru, kita bisa menceritakan pengalaman kita di luar sana. Kenapa kita bisa besar gitu. Betul. Kalau kita langsung besar bang, mau merekrut anak baru gitu, reseller baru gitu kan, pasti nggak ada yang kita mau omongin gitu sama orang itu buat meyakinkan orang itu mau join di Baba Parfum ini gitu. Oh iya betul, setuju. Jadi ada track recordnya lah ya. Jadi tahu dengan terjun ke lapangan langsung ya, kita bisa ngasih clue beberapa clue. Cara bisnis tuh Baba Parfum kayak gini ya, gitu. Jadi kita kalau berbisnis itu harus dari nol dulu, baru kita meningkat. Habis kita kuasai yang tingkat A ini, tingkat 1 ini, baru kita ke tingkat 2. Kita kuasai yang tingkat 2 ini, kita gabung sama tingkat 1, baru kita naik lagi level berikutnya gitu. Sama konsistennya. Percuma kita naik terus, kalau nggak konsisten pasti hancur juga. Gitu. Dan kita harus bisa kekeluargaannya juga. Kalau di Baba Parfum ini bukan bisnis aja bang, kekeluarganya juga ada. Buat kekeluarganya juga ada. Jadi kita harus bisa tahu apa keluhan reseller kita bang. Makanya kita harus bisa mengunjungi satu persatu tim. Nanya apa sih keluhanmu, kenapa repeat ordermu turun gitu. Langsung ada evaluasi gitu, terus continue. Bagus sih kayak gitu. Dia memang apa ya, saling support gitu kan. Saling support. Siap teamworknya itu bagus gitu, terbangun gitu. Jadi kita nggak mungkin kan kita rekrut reseller, kita biarkan aja gitu kan. Dia mungkin nggak tahu cara jualan apa di luar, di lapangan. Kita harus bawa dia dulu ke suatu tempat, kita ajari. Kalau dia udah pandai, kita latih mentalnya. Oh ya jadi ini worth it banget lah ya bisnis Baba Parfum ini. Coba kasih info untuk joinnya atau buat yang mau join di reseller Baba Parfum Batam, boleh di IG kita. Nanti yang bisa abang ini tag di sini juga, sama WA-nya gitu. Betul lah. Di kontak di deskripsi kalau nggak di kolom komentar ya.